Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mulai dari kemarin, kami Dewan Paroki Santa Maria Immaculata Kalideres mengadakan rapat karya atau raka. Yang dibahas tentu apa yang akan dilakukan, program-program prioritas yang akan diutamakan untuk dilaksanakan di tahun depan. Kebetulan temanya adalah keutuhan ciptaan. Dan tema yang diambil adalah memelihara ciptaan sama dengan memelihara masa depan. Sungguh menggembirakan melihat begitu banyak orang tekun dan setia membicarakan apa yang perlu diusahakan agar alam ini bisa utuh, tetap sungguh-sungguh lestari, dan bahkan kalau bisa situasinya menjadi semakin baik. Maka memang banyak sekali ide dan usulan, dan semuanya baik. Terutama tentu pertama-tama dengan penyadaran bahwa kita itu saling tergantung, sebuah ekosistem yang saling mendukung dengan ciptaan yang lain. Dan sampai pada sebuah dasar spiritualitas. Kalau Tuhan mencintai kita, memberikan nafas kehidupan, yaitu lewat pohon. Pohon mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Itulah cara Tuhan mencintai kita. Dan kita belajar untuk lebih sadar bahwa seringkali pohon-pohon itu ditebang, dirusak, tetapi tetap dia memberikan oksigen supaya kita hidup. Coba kita menahan nafas 1 menit saja. Kita pencet hidung kita tutup mulut kita, kemudian di dalam batin kita hitung 1 sampai 60 atau 1 sampai 100. Mungkin kita sudah gelagapan. Tetapi begitu kita buka, kita merasa lega. Itulah perbuatan baik daun-daun yang mengubah karbon menjadi oksigen. Kesadaran ini sederhana-sederhana tetapi membantu kita untuk kemudian lebih memelihara dan mencintai keutuhan ciptaan. Kita tidak terpisah. Kalau pohon semua ditebang, kita dulu yang mati. Kalau serangga ini lenyap, tidak sampai setahun kita manusia musnah. Nah, kesadaran ini membantu kita untuk lebih terbuka, mengakui dengan rendah hati bahwa kita tidak lebih unggul dari ciptaan lain. Kita saling tergantung. Kalau pohon bisa memberikan oksigen kepada orang yang merusak, menebang, mungkin kita perlu belajar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pohon saja bisa kita jahatin tetap memberikan oksigen. Masuk kita tidak bisa, manusia yang punya kemauan, kehendak, dan cinta. Nah, dari situ kita belajar juga kebijaksanaan alam. Kemudian juga di dalam pembicaraan-pembicaraan itu, selain penyadaran juga kita akan belajar pada komunitas-komunitas lain untuk bisa memilah sampah, mengetahui pentingnya memilah sampah, dan kemudian mempunyai proyeksi untuk menciptakan suatu komunitas, entah lingkungan, entah RT RW, yang memang menjadi pilot project yang melaksanakan pemilahan sampah secara rutin. Kemudian juga berusaha untuk bisa mendidik bagaimana menanam satu pohon, itu sangat berarti. Sehingga akhirnya ada kesadaran dan spiritualitas memelihara. Bukan spiritualitas mengambil. Juga belajar bagaimana sebetulnya kita hidup itu pertama-tama adalah untuk berbagi, untuk memberi, bukan untuk mengambil. Kebahagiaan ternyata diperoleh dengan melepaskan, bukan akumulasi. Memang ini tidak biasa, tetapi ternyata ketika kita berani melepas,
merasa cukup, justru kita kelimpahan. Tetapi kalau merasa kurang terus, mengambil, kita sendiri tidak pernah cukup. Karena tidak ada satupun yang bisa memenuhi keinginan orang rakus, apapun bisa habis, tetapi cukup melimpah untuk semua orang yang merasa cukup. Di situ kita belajar bahwa kehidupan ini saling tergantung. Kita diajak untuk lebih sadar karena alam sudah mengalami kritis dari segi iklim, dari segi kelangsungannya, kelestariannya. Sudah saatnya kita semua bergerak bersama. Karena bumi ini ya rumah kita bersama. Tidak bisa lagi berjuang sendiri-sendiri. Oh nggak apa-apa, rumah saya nggak banjir. Nah, tapi kalau lingkungannya sekitarnya banjir semua, ya percuma. Kita nggak banjir, tapi pergi keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Sama juga negara-negara tertentu. Oh, saya merasa bahwa negara saya nggak masalah. Tetapi kan yang rusak bukan hanya negaranya, tetapi seluruh bumi ini. Membuang sampah dari satu negara ke negara lain, ya tetap di bumi yang sama. Itu sama saja memindahkan sampah dari depan rumah ke belakang rumah. Sama saja, hanya pindah tempat. Maka sekarang saatnya bekerja bersama, bergerak bersama. Dan kita mempunyai kekuatan apabila kita bergerak bersama untuk memilah sampah, menghemat energi, dan menumbuhkan budaya memelihara. Kemudian hidup sederhana, tidak berlebihan. Makan secukupnya, mempunyai barang-barang yang secukupnya, tidak harus numpuk-numpuk di gudang yang tidak pernah, bahkan tidak pernah dibuka, labelnya masih ada. Cukup yang memang kita butuhkan. Dan ternyata tidak banyak. Maka kita juga perlu menciptakan sebuah mindset untuk hidup bersama. Hidup sederhana, berjuang bersama. Tidak sendiri-sendiri. Seolah-olah kita satu sama lain terpisah. Sebetulnya kita terkait satu sama lain. Bahkan dengan ciptaan yang lain. Kalau kita meminum segelas teh hangat, itu banyak orang yang terlibat di sana. Petani yang menanam, yang memetik pagi-pagi, yang menjemur, yang kemudian mengolahnya. Kemudian air yang dipakai untuk menyeduh, semuanya sangat berkaitan. Kesadaran ini membantu kita untuk menumbuhkan semangat memelihara. Gaya hidup sederhana, gaya hidup memelihara, bukan gaya hidup konsumtif. Mengambil, memetik, dan membuang. Dan kalau kita bisa melakukannya, dan semua melakukannya, kita bisa menyelamatkan bumi ini, rumah bersama. Maka saya mengajak kita semua, setiap pribadi, tetapi terutama mulai dari keluarga masing-masing, kalau bisa ini menjadi gerakan setiap keluarga untuk berusaha menumbuhkan semangat hidup sederhana, semangat hidup memelihara, dan berjuang untuk menjaga keutuhan ciptaan. Karena menjaga kelestarian alam, menjaga masa depan kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.